record saja dulu. Oke. Ya, jadi pada pertemuan kali ini ya, kita akan banyak mendiskusikan mengenai karakterisasi reservoir ya, terutama saya pilih karbonat saja gitu, karena ini berhubungan dengan tugas-tugas yang kalian sudah kerjakan ya, terutama kan tugas-tugasnya mengenai ini ya, seperti depositional phases, terus diagenesis gitu ya, terus hubungannya dengan kualitas reservoir seperti itu. Nah, karena karbonat juga lebih kompleks ya, karena tadi ya diagenesisnya itu sangat berpengaruh terhadap kualitas reservoirnya begitu. Oke, nah ini ya, kalau yang sudah melihat video saya ini mengenai kualitas reservoir ya. Jadi segala sesuatu yang membuat reservoir itu baik ya atau buruk dalam menyimpan atau mengalirkan fluida, itu yang disebut dengan reservoir quality ya. Seperti itu. Oke. Jadi ini ya kata kuncinya, storage and flow dari fluida tersebut dalam reservoir tersebut. Jadi kita akan fokus gitu pada porositas dan permeabilitas kalau kita berbicara reservoir quality gitu ya. Nah, ini rumusnya bisa kita lihat. Kemudian geologis biasanya pakai percentage ya, dalam persen. Gitu. Porositas bisa diukur menggunakan visual ya, point counting seperti itu. Mungkin udah dapat di mata kuliah yang sebelumnya kayak sedimentologi, terus mungkin yang belum sih ini ya, metode yang dilakukan di laboratorium. Nanti mungkin di kesempatan lain lah gitu ya. Nah, ini biasanya laboratorium yang paling akurat ya, itu pakainya helium porosimetri gitu ya. Jadi menginjeksikan helium ke ini ya, ke dalam pore space-nya di reservoir rock-nya itu. Nah, ini grain density ya. Jadi sebenarnya itu massa kering dari sebuah sampel yang dibagi dengan volume mineral ya. Jadi kalau kita bicara karbonat berarti volume mineral dari kalsit atau dolomit begitu ya. Ini porosity, rumusnya tadi ya, pore volume dibagi bulk volume. Nah, kalau kita pakai metode laboratorium berarti pore volume yang diukur didapat dari helium porosimetri dibagi dengan bulk volume ya. Jadi kalau misalkan kita punya core begitu, biasanya sih silinder seperti ini ya. Nah, terus nanti jadi bisa diukur bulk volume-nya berapa. Ya, volume tabung ini gitu ya. Jadi ini dinamakannya core plug gitu. Core plug. Nah, kemudian ini grain density-nya sama dengan massa dari si plug ini dibagi dengan mineral volume. Seperti itu. Kenapa penting untuk tahu grain density? Sebenarnya grain density yang didapatkan di laboratorium ini akan coba dicocokkan dengan grain density dari ini ya, theoretical sample. Misalkan dolomit ya. Secara teoritis dolomit specific gravity-nya 2,7. Nah, ini akan dibandingkan misalkan kita punya sampel dari core plug si dolostone gitu ya. Nah, nanti grain density-nya berapa? Kalau misalkan grain density laboratorium sama dengan grain density theoretical, berarti udah oke gitu ya. Berarti itu porositasnya bisa digunakan gitu ya. Porositasnya
real sama antara yang laboratorium dengan yang sesungguhnya gitu. Tapi kalau misalkan grain density yang di lab itu dia lebih kecil daripada grain density yang teoretikal, artinya pembacaan porositas itu sebenarnya di lab itu nanti menjadi terlalu kecil begitu. Jadi harusnya porositasnya lebih besar ya, nilai porositasnya. Nah ini makanya kegunaannya di situ. Nilai porositasnya nanti yang akan terlalu kecil begitu ya. Ini bisa disebabkan karena saat pengukuran fluidanya itu belum dikeluarkan semua gitu dari si plug gitu. Nah itu nanti bisa ya coba dihubungkan dengan volumenya ini sendiri dengan persamaan-persamaan ini sendiri ya. Kalau dihubungkan, dimain-mainkan gitu, nanti keluar kenapa nanti porositasnya itu bisa lebih kecil ya, lebih kecil. Jadi nanti dimasukkan aja ke persamaannya, nanti kelihatan ternyata benar porositasnya itu akan lebih kecil kalau misalkan grain density di lab itu yang lebih kecil daripada grain density dari di theoretical. Oke, ini common mistake ya, biasanya geologis atau mungkin orang-orang lain gitu ya, kayak reservoir engineering juga atau petrofisis gitu, mungkin kadang ini ya salah menggunakan istilah porosity gitu. Ya, kalau misalkan kita bicara porositas gitu ya, itu sebenarnya kita bicara mengenai besarannya, nilai besarannya. Jadi itu tidak bisa terlihat ya kalau porositas. Tapi kalau kita bilang pore space atau ruang pori itu yang bisa diobserve atau diamati gitu. Nah ini perbedaannya. Nah ini kenapa penting kita ngebedain porositas dan ruang pori gitu ya. Karena nanti kadang kita kalau ke karbonat itu kan berbicara mengenai the origin of porosity ya. Nah ini salah sih sebenarnya. Ini harusnya the origin of pore space. Jadi asal usul atau sejarah mengenai pembentukan ruang pori dalam karbonat gitu ya. Karena yang kalian udah pelajari ya, diagenesisnya itu merubah ini ya rock properties dari karbonat gitu. Karena bisa saja ketika ada pembentukan porositas baru gitu ya, tapi pada waktu yang bersamaan malah porosity-nya ya, nilai dari porositasnya itu malah berkurang seperti itu. Nah ini makanya harus dibedakan antara porosity dan pore space. Ini permeabilitas pakai rumusnya Darcy Law ya. Darcy Law. Nah ini biasanya permeabilitas ditunjukkan dengan logarithmic scale ya, logarithmic scale. Semoga kalian ini ya masih ingat ya cara membaca logarithmic scale gitu ya, kayak ini 0,1 terus ini jadi 1 gitu ya, nanti scale-scale yang lebih kecil ini kelipatannya gitu, kayak ini 1 kemudian ini 2 gitu ya, terus ini 3 gitu. Nah terus ini kalau ini 10 berarti ini 20 gitu ya, yang ini ya scale yang lebih kecil seperti itu. Kenapa biasanya permeabilitas pakainya logarithmic scale atau skala logaritmik? Karena sebenarnya perbedaan kecil ya, perbedaan kecil nilai permeabilitas ini lebih lebih penting ya pada low permeability gitu daripada yang permeabilitas yang lebih tinggi seperti itu yang di sini misalkan. Nah yang di sini nih, yang di sini yang cukup penting gitu. Karena misalkan ini ya perbedaan sekitar 5 milidarsi begitu ya, dengan rata-rata permeabilitas di reservoir kita misalkan 10 milidarsi, itu akan jauh lebih penting kalau misalkan
ini ya, average-nya itu segini gitu, tapi tidak begitu penting ketika misalkan average dari reservoir kita permeabilitasnya 500 milidarsi gitu. Jadi dalam satu scale ini kita bisa melihat perbedaan yang kecil gitu ya. Kalau misalkan cuman linear scale saja, ini akan kesulitan ya kita untuk melihat perubahan-perubahan kecil dalam uh, nilai yang berbeda jauh gitu. Misalkan ada yang nilainya 100 milidarsi begitu ya. Tapi di satu sisi kita punya yang sekitar 1 sampai 5 milidarsi gitu ya. Dan itu ada variabel maksudnya bervariasi gitu nilainya. Nah, ini kalau misalkan dia linear, dia tidak akan terekam gitu dengan baik gitu ya. Kalau misalkan kita punya data gitu ya di sini. Nah, di sini juga. Ini tidak akan terekam dengan baik kalau misalkan hanya linear saja gitu. Tapi kalau porositas dia bisa diplot di linear maupun logaritmik ya, logarithmic scale gitu. Nah, kalau di sini ini interparticle porosity ya, dalam bentuk fraction. Ini dari bukunya Lucia, saya sudah cantumkan di emas. Referensinya ya untuk baca-baca, selain PPT ini saya cantumkan juga satu chapter buku Lucia ya, yang khusus membahas tentang ini. Ini 0,1. Nah, ini ya kita bisa lihat ya, ini dalam skala logaritmik begitu. Nah, ini capillary pressure. Kita sudah singgung dalam perkuliahan mengenai ini ya, introduction dari reservoir ya, beberapa minggu yang lalu gitu ya. Ya, jadi untuk hidrokarbon atau oil untuk ini ya, berakumulasi di reservoir, oil ini harus punya tekanan ya, tekanan karena oil itu dia non-wetting phase ya, non-wetting phase dan dia harus punya tekanan untuk masuk ke dalam pore throats-nya gitu ya. Pore throats. Nah, nanti dilihat lagi apa itu pore throats gitu ya, berbeda dengan pore space yang lainnya begitu ya. Dengan dia sebenarnya harus tekanannya itu lebih besar daripada surface tension gitu ya, daripada si air dan oilnya begitu. Nah, makanya pressure si oilnya itu harus lebih tinggi ya daripada pressure di water phase-nya. Jadi reservoir itu kan saat pertama kali dia water saturated ya, artinya dia belum terisi oleh minyak begitu si reservoirnya. Nah, ketika oil akan masuk ke dalam reservoir tersebut, maka pressure-nya harus lebih tinggi daripada ini ya, pressure si water phase dalam reservoir tersebut gitu. Nah, ketika pressure-nya ini ya sedikit lebih tinggi lah gitu daripada si water phase, si oil ini yang akan masuk terlebih dahulu ke pori-pori yang paling besarnya begitu ya, yang paling besar yang tersebut. Nah, ketika pressure di oil phase ini meningkat gitu, nah si oil ini akan masuk ke dalam ini ya, pori-pori yang lebih kecil gitu pada prinsipnya. Oke. Nah, ini ininya ya, ilustrasinya ya mengenai capillary pressure gitu ya. Nah, kalau dia yang lebih tinggi perbedaan capillary pressure-nya begitu ya, di kedalaman yang lebih rendah gitu ya. Jadi semakin dalam dia capillary pressure-nya itu nanti semakin kecil gitu ya. Semakin kecil. Seperti itu. Nah, untuk pressure-nya itu sendiri kalau kita bicara reservoir yaitu ada yang dinamakan hydrostatic pressure ya. Hydrostatic pressure di mana tekanan di dalam reservoir kita itu terhubung ya dalam open space dengan tekanan yang ada di ini
di permukaan bumi begitu. Nah, ada juga yang dinamakan dengan overburden pressure begitu ya. Overburden pressure yang di mana dia nilainya itu sama dengan ini ya massa dari overlying sedimennya begitu ya, dengan gradien sekitar 1 psi biasanya per feet gitu. Ini ada istilah-istilah lain. Nah, ini ada under pressure dan over pressure ya. Jadi kalau dia disebut under pressure berarti tekanannya sebenarnya lebih rendah gitu ya. Dia punya gradien tersendiri ini reservoirnya. Tekanannya lebih rendah daripada si hydrostatic pressure-nya gitu. Nah, beda dengan kalau misalkan reservoir kita sebenarnya overpressure ya. Overpressure berarti dia gradiennya itu lebih tinggi begitu ya. Lebih tinggi. Maksud saya mungkin yang lebih rendah ya. Ya ini kan lebih steep ya. Lebih steep dia. Nah, under pressure mungkin begitu. Tekanannya itu untuk deviasi dari hydrostatic pressure ini gradiennya lebih curam gitu ya kalau di under pressure. Kalau di over pressure dia relatif lebih landai namun memang lebih tinggi secara nilainya begitu ya daripada si hydrostatic pressure gitu. Oke, ini faktor-faktor yang mempengaruhi biasanya kenapa ada overpressure ya. Sepertinya saya sudah ini kan di perkuliahan yang sebelumnya. Overpressure itu bisa karena compaction gitu ya. Compaction yang secara tiba-tiba misalkan ada di lingkungan delta gitu ya, compaction. Nah, ini makanya di delta bisa ada overpressure seperti itu ya. Karena compactionnya itu karena rapid burial gitu ya. Secara cepat pengendapannya gitu. Kemudian ada tectonic compression, terus karena hydrocarbon generation, migration, dan juga ini ya karena ekspulsi dari air gitu, dari yang keluar dari reservoir gitu. Nah, ini berhubungan dengan diagenesis ya. Nah, kalau under pressure dia ada erosional unloading ya. Ya, otomatis ketika ada erosional unloading berarti tekanannya reservoirnya semakin kecil ya. Nah, tekanannya lebih kecil karena dia akan meningkatkan pore volume ya. Pore volume dari sedimennya tersebut. Nah, ya bisa dibayangkan ketika kita punya lapisan sedimen, kemudian ada ini ya, ada erosional unloading. Jadi dia tekanannya lebih kecil, otomatis dia yang tadinya tekanannya lebih besar gitu ya, karena tekanannya sekarang lebih kecil, porositasnya akan ini ya meningkat begitu karena erosional unloading ini. Atau karena mungkin kalau kita bicara oil and gas production ketika dia diproduksi ya minyak dalam well tersebut maka pressure-nya akan semakin kecil gitu. Nah, ini yang menyebabkan under pressure ya, under pressure dalam reservoir kita. Nah, ini konsep penting lainnya ya. Ini adalah MICP analysis, mercury injection capillary pressure analysis yang dilakukan di laboratorium ya. Ya, pada intinya kita akan menginjeksikan merkuri gitu ya, Hg ke dalam core plug kita gitu ya. Nah, merkuri ini sebenarnya analogi atau analog terhadap oil atau gas kita ketika masuk ke dalam reservoir karena dia non-wetting phase ya, seperti oil ya. Dia non-wetting phase, kemudian diinjeksi ke dalam sampel kita yang mengandung nitrogen ya, nitrogen. Nah, di mana nitrogen ini dalam fase wetting ya, wetting phase, di mana dia merepresentasikan sebenarnya air gitu. Oke, kemudian setelah diinjeksikan ini ya, jadi injeksinya itu dengan meningkatkan pressure ya, pressure ke dalam ininya apa core plug kita. Sebentar ya. Oke. Ini adalah drainage curve ya, drainage curve. Jadi ini adalah ketika kita punya
kita punya core plug kemudian diinjeksi mercury gitu ya. Jadi ini adanya ini mercury saturation gitu ya. Jadi ketika bertambah merkurinya berarti artinya dia sudah mulai masuk ke dalam core plug atau reservoirnya gitu ya. Nah ini 0% berarti dia belum masuk ya. Nah ini seiring dengan bertambahnya waktu gitu ya, 20, 40, 60, 80 sampai 100% seperti itu. Nah ini yang penting adalah entry pressure ya. Entry pressure itu adalah tekanan ya, sebenarnya titik tekanan di mana si reservoir si merkuri itu sebenarnya masuk ke dalam core plug atau reservoir kita gitu. Nah, tekanan ini yang penting gitu. Nah, sebenarnya ini lebih idealnya seperti ini sih. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya sebelum dia masuk dia tidak ini ya, otomatis merkurinya belum bertambah gitu ya. Jadi entry pressure ini sebenarnya masih di mercury saturation-nya 0 gitu. Nah, ketika dia sudah mulai masuk ke dalam pori-pori yang paling besar ya, tadi sudah dijelaskan, ketika oil masuk itu pasti akan mengisi pore space yang lebih besar terlebih dahulu. Terus kemudian adanya peningkatan pressure ya, peningkatan pressure untuk mengisi pori-pori yang lainnya begitu ya. Nah ini ya peningkatan pressure di sini. Peningkatan pressure, kemudian di satu titik di mana dia sebenarnya ketika ditingkatkan pressure-nya, dia merkurinya tidak akan terlalu jauh gitu ya, masuk ke dalam reservoir kita. Jadi to the infinity gitu ya. Nah, dia tidak akan bisa masuk lebih banyak lagi mengisi pore space-nya. Jadi mercury saturation-nya ini mungkin di sini hanya sampai 80% saja to the infinity begitu ya. Jadi pressure seberapa besar pressure pun dia tidak akan bisa masuk begitu. Nah, inilah nanti yang dinamakan dengan swir ya. Swir di sini titik swir. Nah, Oke, ini tadi ya yang sudah dijelaskan bahwa ketika mercury saturation-nya ini sudah mulai ceasing ya di sini di titik sini with increasing pressure, berarti ini dia mendetermine si irreducible water-nya gitu ya. Jadi yang tadi ya konsepnya, jadi dia tidak akan bisa lagi masuk ke dalam pore space-nya gitu. Karena pore space-nya sendiri ini yang di bagian di sini itu pore space-nya sudah terisi oleh nitrogen atau water ya. Kalau misalkan kita bicara reservoir berarti dia terisi oleh water gitu. Nah, ini biasanya disebut dengan claiborne water ya, claiborne water. Jadi karena tekanan kapiler yang sangat tinggi di matriks si clay, jadi airnya itu terperangkap dalam clay-nya tersebut gitu. Jadi oil itu tidak bisa masuk ke dalam pori-pori yang sangat kecil itu, yang di clay itu. Nah, inilah yang titik yang dinamakan dengan irreducible water saturation gitu. Nah, ini di upper part dari oil column-nya ini ya, di mana force atau pressure yang tinggi itu akan cukup ya untuk mempush semua dari water yang ada begitu ya. Nah, nanti sisanya ini yang dinamakan dengan irreducible saturation of water gitu. Nah, di sini titik di sini. Nah, ini sebenarnya ini ya berarti kalau dia mercury saturation-nya bertambah ke arah sini, sebenarnya waternya otomatis ini ya bertambah ke arah sini ya. Jadi di sini karena diinjeksi oleh merkuri begitu ya, diinjeksi oleh merkuri artinya nanti si nitrogen atau airnya itu akan keluar ya, keluar dari si core plug kita begitu. Nah, makanya mercury saturation bertambah ke arah kiri gitu ya, sementara waternya itu bertambahnya ke arah kanan gitu.
seiring dengan penambahan pressure, otomatis waternya akan keluar begitu ya, keluar dari si reservoirnya gitu. Nah, ini in the lower part itu ya, di bagian sini itu dinamakan dengan transition zone gitu. Nah, transition zone itu di mana oil dan water itu dia bisa sama-sama mobile ya di sini, mobile gitu. Kalau di sini lebih dominan oilnya begitu ya, oilnya. Nah, kita produksi hidrokarbonnya di daerah sini, di daerah sini. Nah, kalau makanya ini konsep yang penting ya, transition zone ini, di mana oil dan waternya itu akan diproduksi secara bersamaan gitu. Kalau kita punya lapangan migas di sini yang berproduksi ya, seperti itu. Oke, nah ini di sini titik di mana dia sebenarnya adalah free water level ya, free water level. Jadi titik di bawah dari ini adalah free water levelnya gitu. Jadi nanti kalau kita produksi di kedalaman sini gitu ya, di bawahnya ini kita tidak akan mendapatkan hidrokarbon, tapi akan ada air saja begitu yang diproduksi. Ya, pada prinsipnya ini pressure ini bisa di-convert jadi depth ya, menggunakan persamaan ya, yang seperti biasa P sama dengan rho GH gitu ya. Nah, ini makanya ya, H ini berarti sama dengan P per rho per P per rho kali G gitu. Nah, ini bisa di-convert, makanya ini bisa untuk ininya ya, untuk jadi simulasi di lab ini, pengukuran di lab dengan core-nya kita bisa di-convert ke dalam depth-nya gitu. Nah, imbibition ini pada prinsipnya ketika kita mencoba untuk memproduksi si minyaknya gitu ya. Ketika ini kita memasukkan si minyak ke dalam core plug atau reservoir kita. Nah, kalau imbibition curve ini adalah proses ketika dia kita ini ya memproduksi si minyak. Jadi minyaknya ini keluar dari reservoirnya gitu. Nah, sebenarnya yang paling penting itu adalah ini ya, titik di mana dia nanti ini ya, kalau kita lihat ya, jadi ketika dia sudah diinjeksikan merkuri gitu ya, kemudian merkurinya dikeluarkan lagi, kita bisa lihat ternyata merkurinya itu tidak semuanya keluar ya, akhirnya tidak semuanya keluar, ada titik tertentu gitu ya, titik tertentu di mana merkurinya tidak bisa keluar lagi gitu. Nah, reservoir yang baik itu reservoir yang bisa menghasilkan mercury saturation pada imbibition curve ini yang lebih kecil gitu ya. Karena nanti semakin dia kecil ininya, nilai dari mercury saturation ketika imbibition, otomatis oilnya yang lebih banyak gitu ya. Oil yang dikeluarkan bisa lebih banyak dari reservoir. Nah, ini ya kebayang ya, ini good reservoir, ini medium ya, moderately reservoir, moderately quality ya dari reservoir. Kalau yang ini adalah poor reservoir. Kita bisa lihat saja sebenarnya dari entry pressure-nya ya. Tadi sudah saya jelaskan, entry pressure kan pressure ketika si hidrokarbon itu masuk ke dalam reservoir begitu. Semakin tinggi dia untuk masuk begitu ya, berarti artinya dia si pore space-nya itu semakin kecil gitu ya, karena butuh tekanan yang besar gitu untuk masuk ke dalam reservoir gitu ya, sebagai entry pressure. Otomatis kalau porositasnya pore space-nya lebih kecil gitu ya, dia berarti poor reservoir gitu ya. Makanya ini kalau entry pressure-nya semakin besar, maka dia poor gitu kualitasnya. Lain halnya ketika kita punya reservoir yang dengan kualitas bagus, itu entry pressure-nya sedikit saja gitu. Jadi dengan
ini ya dengan memberikan pressure gitu ya, entry pressure yang sedikit, oil aja sudah masuk gitu, oil sudah masuk ke dalam pore space-nya. Entry pressure itu bisa namakan juga displacement pressure gitu ya, displacement pressure. Nah, ini kita lihat nih water saturation-nya dalam persen juga. Nah, ini meningkat ya ke arah kanan gitu, tapi kalau mercury injection-nya meningkatnya ke arah kiri. Nah, ini juga ya kalau di lab gitu ya, dalam pengukuran core kita bisa melihat sebenarnya distribusi dari pore throat ya. Nah, distribusi dari pore throat. Nah, cara membacanya ini ya, kita misalkan punya pore throat size-nya gitu ya. Nah, nanti pore throat size-nya dikorelasikan dengan pore volume gitu. Pore volume artinya si pore throat size tertentu itu menyumbang pore volume berapa persen gitu. Nah, semakin dia pore throat size-nya itu dengan pore volume-nya lebih besar, proporsinya lebih besar di pore throat size yang lebih besar di sini, semakin bagus dia reservoirnya. Tapi kalau misalkan kita punya dari data ini ya MICP kita diperoleh yang lebih kecil di sini ya, pore throat lebih kecil, dia punya pore volume distribution-nya lebih besar gitu ya. Sementara pore throat size yang lebih besarnya dia proporsinya itu lebih kecil, artinya dia reservoirnya lebih buruk gitu. Ini dibuktikan dengan data dari injection pressure-nya ya. Nah, ini kalau kita punya reservoir seperti ini ya. Nah, ini kita lihat ya entry pressure-nya sedikit sekali ya, rendah sekali gitu. Nah, ini kita lihat tadi good reservoir buat kita. Nah, ini pada intinya kalau kita bicara reservoir characterization, kita purpose-nya itu memprediksi kualitas reservoir ya. Pada skala ini ya, skala tertentu, skala eksplorasi begitu. Kemudian untuk memetakan ya fluid storage berarti porositas, flow properties berarti permeabilitas gitu. Nah, ini contohnya gitu ya, yang dilakukan oleh Ehrenberg 2008 gitu, memetakan, ingin melihat ya sebenarnya hubungan antara permeabilitas dengan umur gitu ya, permeabilitas dari umur di suatu reservoir ya, reservoir yang ada begitu. Nah, ini mappingnya, kemudian ini reservoir model dari fracture spacing di carbonate oil field ya di Oman. Nah, untuk reservoir characterization kita menggunakan data-data geologi dan juga petrophysics ya. Nah, kalau petrophysics dia seperti porositas, permeabilitas gitu, relative permeability, kemudian saturation water, RC ya gitu, capillary pressure gitu ya. Sementara kalau geologi kita bicara depositional model. Nah, ini harus saling dikombin ya. Artinya biasanya petrofisis akan sangat buta sekali ketika kita tidak digabungkan dengan depositional model gitu. Bagaimana dia bisa mendistribusikan porositas permeabilitas kalau misalkan tidak punya konsep dasar mengenai geologinya gitu ya. Biasanya mereka kalau pure menggunakan statistik ya, tanpa memperhitungkan aspek geologi akan sangat ini ya riskan gitu untuk memodelkan reservoir kita. Nah, makanya geologi harus dikombinasikan dengan petrophysics ya. Di sini juga ada sequence stratigraphy gitu ya, geogenesis dan lain-lain. Nah, ini ya 3D distribusi secara 3D dari reservoir quality ya. Jadi kita akan mendistribusikan porositas kita secara 3D gitu ya. Nah, ini sebenarnya ini kalau misalkan kita punya data yang banyak ya dalam lapangannya, jadi biasanya ini mature field gitu ya. Jadi field-field yang sebenarnya sudah bukan lagi dalam tahap eksplorasi gitu ya, mungkin ke arah development gitu. Makanya
mereka biasanya punya data reservoir quality karena mereka udah punya well yang banyak begitu ya. Jadi mereka bisa memetakan gitu kualitas reservoir yang ada begitu. Nah, ini mempertimbangkan tadi ya, depositional dan diagenetic begitu ya. Oke. Nah, ini salah satu contohnya saja di porositas dan permeabilitas dari depositional phases di Lower Cretaceous Carbonate Reservoir ya. Kalau kita bisa lihat ini distribusinya ya, distribusinya yang kuning ini greenstone ya, kuning greenstone. Semakin ke arah kanan dia sebenarnya clay content-nya lebih besar gitu ya. Tapi ini anomali, lihat saja. Ini kita lihat greenstone ya, greenstone di mana clay-nya sedikit, tapi dia distribusi dari porositasnya itu ya ini dari sekitar 5% hingga 25%. Tapi lihat dengan ya penambahan clay-nya yang lebih besar. Nah, seperti ini ya, misalkan yang ini karbonat mudstone ya di sini, dia relatif lebih besar ya, lebih besar gitu. Dari minimum porosity-nya hingga maksimum porosity-nya dalam fasies tersebut. Nah, tapi kita lihat ternyata permeabilitasnya di greenstone ini lebih bagus gitu. Nah, daripada yang clay content-nya lebih besar. Nah, ini peran dari diagenesis ya. Diagenesis. Nah, kalau di sini kita bisa sebenarnya interpretasikan bahwa porositas yang besar ya pada misalkan mudstone atau wakestone di sini ya. Nah, ini relatif besar gitu ya kalau kita bandingkan dengan greenstone mungkin saja karena microporosity di situ ya. Microporosity nanti kita bahas, dia itu sebenarnya hanya separate rock saja. Jadi dia meningkatkan porositas walaupun tidak begitu banyak, tapi dia cenderung untuk tidak mempengaruhi permeabilitasnya gitu. Nah, ini dibuktikan dengan permeabilitas yang relatif lebih kecil ya daripada si greenstone. Maka dari itu menarik ya kalau karbonat reservoir kalau kita misalkan punya greenstone belum tentu nih punya kualitas reservoir yang seperti yang kita bayangkan. Tapi kalau sandstone gitu ya biasanya dia akan merepresentasikan ya ukuran butir atau shelly content-nya merepresentasikan kualitas reservoir gitu. Adanya hubungan yang langsung gitu antara kualitas reservoir dengan depositional phases karena diagenesis dalam sandstone itu sangat kecil gitu ya untuk merubah sandstone. Ini reservoir rock typing. Reservoir rock typing ini sebenarnya sinergi antara geologi dan petrofisik ya yang tadi, di mana nanti reservoir kita itu dibagi-bagi ke dalam beberapa reservoir rock type gitu ya, dibagi-bagi. Nah, di mana tiap reservoir rock type itu, tipe-tipe reservoirnya itu sebenarnya akan punya distinct range dari petrophysical properties seperti porositas, permeabilitas gitu ya, capillary pressure gitu ya. Dan kemudian dalam reservoir rock type yang sama itu biasanya karakteristik genetiknya sama gitu. Jadi depositional phasesnya dan diagenesisnya relatif sama ya dalam reservoir rock type yang sama gitu. Nah, ini definisi mengenai depositional phases, kemudian petrophysical group dan rock types gitu ya. Yang tadi kita sudah bahas, kalau depositional phases bisa disebut dengan lithophases atau lithotypes gitu ya. Dia based on sedimentary texture, grain types-nya seperti apa, kemudian sedimentary structure-nya seperti apa gitu. Nah, ini dia contain special information gitu ya. Jadi kita bisa berbicara mengenai distribusi lithotypes ini dengan model lingkungan pengendapan yang kita punya. Tapi kalau petrophysical groups dia hanya berbicara porositas, permeabilitas gitu ya, capillary pressure. Dia sebenarnya buta ya, buta dalam mendistribusikan kualitas seperti porositas, permeabilitas dalam reservoir kita gitu. Jadi harus dikombine antara depositional phases
dan petrophysical groups. Nah, ini kemudian rock types. Nah, ini sebenarnya suatu cara untuk mengkombinasikan ya antara petrophysical group dengan depositional phases ya. Begitu. Nah, ini salah satu contohnya yang cukup sederhana ya, bahwa kalau misalkan kita punya grindstone, itu kalau di karbonat, dia itu bisa punya dua skenario gitu ya. Skenario pertama gitu ya. Skenario pertama kalau misalkan dia adalah mengalami cementation dan compaction, tapi ada juga sama-sama grindstone gitu, tapi dia mengalami dissolution yang lebih banyak begitu ya. Nah, ini kita lihat bahwa ini berpengaruh terhadap ininya ya, petrophysical properties-nya. Nah, ini skeletal pilloid grindstone ini kalau misalkan dia mengalami cementation, dia porositasnya 14%, tapi ada juga yang mengalami dissolution, dia porositasnya jadi 23%. Dan kita lihat permeabilitasnya juga sangat tinggi sekali ya untuk yang mengalami dissolution. Nah, untuk grindstone yang sebenarnya secara depositional phases ini mungkin sama ya. Tapi karena diagenesisnya berbeda, maka ini bisa dibedakan sebenarnya menjadi ini rock type 1, kemudian ini rock type 2 gitu. Nah, ini akan jadi ini ya rock type yang berbeda gitu karena diagenesisnya berbeda yang akan mempengaruhi petrophysical properties-nya. Nah, ini metodologinya ya, reservoir quality ini kan merupakan fungsi dari pore type. Nah, sementara pore type ini dia dikontrol oleh depositional dan diagenetic prosesnya begitu. Nah, seperti ini yang kita bisa lihat ya, different diagenetic history nanti dia akan menghasilkan kualitas reservoir yang berbeda begitu ya. Sementara misalkan yang di sini dia mengalami dissolution yang lebih banyak ya. Ini yang biru-biru ini pore space-nya gitu. Nah, kalau yang ini dia relatif kita bisa lihat ya, yang semen-semen yang warna putih ini ya, relatif dia tersementasi gitu. Nanti yang akan mempengaruhi kualitas ya, kualitas petrophysical properties-nya. Nah, ini. Kalau dia lebih cemented, biasanya dia porositas permeabilitasnya lebih kecil begitu. Nah, ini ya makanya menarik ya studi mengenai reservoir itu. Ini contohnya, contoh tabelnya reservoir typing. Nah, ini reservoir quality-nya ya. Jadi ini kita punya reservoir, misalkan dalam satu reservoir kita bagi menjadi komponen diagenesis dan komponen dari depositionalnya. Nah, depositionalnya ini tergantung dari texture. Dia mud dominated, kemudian grain dominated. Nanti kita bahas ya lebih lanjut apa mud dominated, grain dominated. Nah, ini contoh-contohnya ya. Jadi kita ingin menggabungkan sebenarnya proses diagenesis dan depositional. Ini kita coding ya, istilahnya kita kodifikasi reservoir kita. Misalkan kita sudah punya sampelnya. Nah, jadi misalkan di Paxton ya, kita contohkan saja di Paxton. Dia kalau misalkan dia cementation-nya, ini reservoir quality ya. Misalkan dia ini mungkin yang dimaksud dengan high itu high reservoir quality ya. High reservoir quality artinya kalau misalkan dia cementation-nya ini ya sedikit ya. Jadi dia dikodifikasinya 3, 4. Nah, 3 jadi gini cara melihatnya. Jadi 4 itu merepresentasikan dari si ininya teksturnya ya, si Paxton gitu ya. Paxton, kemudian 3 ini sebenarnya merepresentasikan kualitas reservoir ya, kualitas reservoirnya. Jadi high reservoir quality gitu ya, jadi yang lebih bagus gitu. Nah, ini kualitas reservoir atau diagenetic komponennya. Jadi biasanya begitu ya. Diagenetic komponen, diagenetic. Nah.
Oke, jadi di Paxton ini dia dibagi-bagi menjadi beberapa reservoir rock type ya. Jadi kalau kita bisa lihat ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 3 ya. 6 kali 3, 18. Begitu, 18 rock type di sini ya. 18 rock type. Nah, Paxton ini dibagi 3. Jadi yang kualitas reservoirnya tinggi, kemudian moderate, kemudian ini ada yang low begitu. Dan juga ada ini ya, beberapa tekstur-tekstur lain sama prinsipnya dibagi-bagi gitu. Nah, ini dengan kodifikasi seperti ini. Nah, ini contohnya ya, RRT 17, RRT 27, RRT 37. Kalau kita bisa lihat ini 7 ya. Berarti dia kalau kita lihat 7 ini di sini ya. Nah, ini ya, kita lihat 7. Artinya dia Madeline Paxton atau Grindstone gitu. Nah, ya, kita bisa lihat ini Pack to Grindstone ya, Paxton to Grindstone texture. Kemudian ini karena dia diagenesisnya berbeda, jadi rock propertiesnya juga berbeda ya. Makanya dibedakan gitu di Grindstone-nya kita. Nah, ini kita lihat ya data dari MICP-nya. Kita bisa lihat portrait radius-nya gitu ya, portrait radius-nya. Kalau misalkan dia RRT 17 yang cementation-nya lebih severe atau lebih banyak gitu ya, dia mesoporosity-nya yang berkembang gitu lebih banyak. Nah, ini mungkin peralihan ya, masih tetap sebenarnya mesoporosity, tapi kalau misalkan kita lihat kalau yang lebih bagus kualitas reservoirnya, dia makroporosity-nya ya, proporsinya lebih banyak. Makroporosity. Nah, ini sebuah model yang untuk menghubungkan antara deposition model gitu ya, depositional gitu ya, seperti ini di rem setting gitu ya, dengan capillary pressure-nya gitu. Ya, ini aja ya, tadi kan sudah dijelaskan ya cara membaca capillary pressure ya. Nah, so dengan ini ya perbandingan antara water saturation dan capillary pressure di MICP ya. Kalau kita lihat di sini berarti kira-kira yang mana nih yang good reservoir quality? Ya, silakan yang ingin berpendapat. Halo? Masih ada yang menyimak saya? Ada, Pak. Ya, Rafif ya. Ya, Rafif, coba kira-kira yang mana nih yang good reservoir quality kalau kita lihat dari capillary pressure-nya? Kalau dari yang di tengah gimana, Pak? Yang dia grain dominated Paxton dan dia posisinya semacam apa ya, membentuk semacam trap gitu, Pak. Ada mirip U gitu, Pak. Itu gimana, Pak? Oke, iya iya. Itu gimana cara menjelaskannya grain dominated Paxton? Kita fokus ke ini dulunya aja ya, ke capillary pressure-nya. Nah, kira-kira kualitas reservoir yang bagus kalau kita tadi hubungkan dengan capillary pressure, kira-kira apa? Entry point atau entry pressure-nya gimana? Entry pressure yang tadi yang sudah dibahas awal-awal banget. Yang entry-nya besar tapi nanti yang keluarnya sekecil mungkin ya, Bu ya? Entry pressure-nya yang sebenarnya lebih rendah gitu ya. Karena Gitu. lebih rendah ya. Kalau kita bisa lihat ini ya, ini relatif sebenarnya agak lebih sama ya antara yang ini sama ini. Kemudian ini mungkin agak lebih tinggi ya entry pressure-nya gitu. Nah, kemudian kita lihat juga ini yang paling penting dia swirnya gitu. Swir artinya kalau swirnya lebih kecil gitu ya,
Ini kan SWIR ya, di mana dia to the infinity capillary pressure semakin tinggi, tapi dia tidak bisa masuk lagi gitu ke dalam pore space-nya. Nah, semakin dia baik reservoirnya, SWIR-nya ini tidak akan lebih besar gitu ya. Jadi SWIR yang lebih kecil ini yang akan lebih bagus reservoirnya. SWIR atau water saturation irreducible water saturation ya. Nah, ini titik SWIR-nya. Ini SWIR. Oke, iya, ini termasuk juga reservoir yang bagus, tapi kalau kita lihat di sini ada yang lebih bagus juga ya. Nah, kita lihat di rem crash-nya ini. Nah, ini. Bahwa ini grindstone ya, grindstone, kemudian dia entry pressure-nya juga kecil gitu, dan juga irreducible water saturation-nya juga relatif kecil gitu. Nah, ya seperti ini dia jadi ini ya lebih gradual. Kalau kita lihat dia peningkatan pressure-nya itu lebih flat, kemudian ini ya ketika dia masuk ke pore space yang lebih kecil, nah dia baru di akhir-akhir ini. Di akhir-akhir ini dia masuk ke pore space yang lebih kecil gitu. Artinya distribusi pore space yang lebih kecilnya ini semakin sedikit di yang di sini reservoir yang ini. Tapi kalau di sini dia relatif lebih lumayan tinggi ya, lumayan tinggi, dan dia lebih cepat untuk masuk ke dalam reservoir pore types-nya yang lebih kecil gitu ya. Nah, kalau ini dia sudah di sini gitu ya, tapi ini relatif di sini masuk pore types yang lebih kecil. Artinya di sini mungkin distribusi pore space-nya yang lebih kecil itu lebih banyak gitu daripada yang di sini. Artinya di sini ya, kita bisa lihat bahwa dari capillary pressure yang bagus yang paling kanan seperti itu. Nah, ya kalau kita bisa lihat yang paling kanan dan yang kedua seperti itu ya. Nah, ini efek dari diagenesis ya, efek dari diagenesis. Kita punya misalkan rock type dengan capillary pressure seperti ini, tapi ketika dia mengalami dolomitisasi, dia kualitas reservoirnya makin bagus. Nah, lihat ya, jadi kalau misalkan dia semakin ke kiri, curve-nya itu biasanya dia semakin bagus kualitas reservoirnya gitu ya. Tapi dia kalau semakin dia sebenarnya ke kanan gitu ya, ke arah kanan, sebenarnya kualitas reservoirnya semakin jelek atau buruk gitu. Nah, ini faktor dari cementation gitu ya. Ketika kita punya grindstone gitu, grindstone yang normal dengan porositas yang masih bagus, tapi dia grindstone-nya itu mengalami sementasi. Nah, ini yang warna ini, yang warna merah muda ini ya. Capillary pressure-nya bergerak ke arah kanan gitu. Artinya ini rock type yang berbeda gitu ya. Nah ini dia efek dari diagenesis terhadap ininya petrophysical properties kita gitu. Nah ini model-modelnya yang ingin mengcombine sebenarnya depositional phases dan diagenetic phases yang sebenarnya nanti akan merepresentasikan petrophysical groups-nya kita. Nah ini reservoir flow unit ya, reservoir flow unit ini sebenarnya adalah continuous reservoir subdivision ya, yang akan dikarakterisasi dengan pore type yang sama begitu ya. Jadi misalkan definisinya itu seperti dalam satu rock cycle gitu ya. Misalkan kalau karbonat gitu ya. Nah, biasanya dia mengasar ke atas gitu ya dalam satu rock cycle gitu, shallowing upward biasanya, shallowing upward sequence. Nah, dalam satu shallowing upward sequence ini nanti didefinisikan sebagai satu reservoir flow unit begitu ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau di rock type itu dia sebenarnya tidak perlu untuk memiliki spatial continuity, tapi kalau di flow unit harus punya spatial continuity gitu ya. Nah, ini kalau di reservoir karbonat biasanya satu flow unit ini
satu cycle gitu. Nah, ini ada definisinya. Storage capacity itu porositas yang dikalikan dengan ketebalan si reservoirnya, kemudian flow capacity-nya ini permeabilitas dikalikan ketebalannya gitu. Nah, ini contoh-contohnya ya. Sebenarnya dari reservoir flow unit ini nanti kita akan bisa memperlihatkan ini ya, bahwa di mana tekstur yang akan memiliki porositas yang besar dan permeabilitas yang besar juga gitu. Nah, ini nanti kita plot sebenarnya, nanti di plot porositas dari masing-masing tekstur ya, permeabilitas dan porositasnya. Nah, kita coba fokus yang di kanan saja gitu ya. Nah, kalau yang di kanan kita lihat di sini, ini titik-titik sebenarnya titik-titik inflection point ya, di mana ini sebenarnya titik-titik perbedaan tekstur gitu, perbedaan tekstur. Nah, kalau kita lihat ini di yang kelima ini ya, 5 ini dia adalah main speed zone. Jadi kalau misalkan kita produce hidrokarbon dari reservoir kita, 49% dari hidrokarbon yang kita punya permeabilitasnya itu ditopang oleh tekstur ini ya, greenstone ini gitu. Dan 10% dari volume hidrokarbon yang kita produce itu dari si greenstone. Ini kebayang ya berarti. Nah, kalau misalkan ya ini ya secondary speed zone ya, secondary speed zone yang di 8 ini 35% ya, 35% dari flow capacity kita diproduce dari tekstur yang ini gitu. Dan 33% dari volume hidrokarbonnya kita diproduce dari sini itu. Ini kita sebenarnya bisa melihat ya. Ini kan di bagian bawah ini percentage percent storage capacity ya. Misalkan yang di 5 ini, nah kita tarik garis. Nah ini sekitar 10% ya, 0,1 gitu. Jadi di titik ini yang di sini itu 10% storage capacity-nya akan ditopang oleh greenstone-nya gitu. Tapi dari sisi permeabilitasnya dia flow capacity-nya itu sekitar 49% atau 50% mungkin ya flow capacity ditopang oleh si greenstone ini. Jadi bisa terlihat digambarkan begini ya. Nah, kalau yang ini tinggal dikurangi saja sebenarnya. Titik ini dikurangin titik ini. Berarti ini mungkin 60 dikurangi 50, jadi sekitar 10% dari flow capacity-nya ditopang oleh tekstur ini gitu ya. Kemudian di sini berarti di sini ya 0,2 dikurangin 10 berarti sekitar 10% juga. 10% dari storage capacity akan kita produksi dari tekstur yang itu gitu. Nah, ini hubungan antara ini ya rock fabric dan petrophysical classes. Kita harus juga tahu pore type classification gitu ya. Oke, sebelumnya sudah pernah di ini belum di dalam perkuliahan atau mata kuliah yang lain mengenai carbonate pore type. Pernah dengar mengenai carbonate pore type? Di kuliah sedimentologi? Halo? Masih ada yang menyimak saya? Loh, Pak, sepertinya belum, Pak. Oke, ya. Ya, mungkin saya harapkan sebenarnya di kuliah sedimentologi ya sudah dapat, ya, tapi kita quick review aja gitu mengenai klasifikasi carbonate pore type ya. Ya, klasifikasi carbonate pore type itu yang biasanya dipakai itu dari Choquette and Pray gitu ya. Nanti coba
dilihat kembali ya untuk lebih detailnya, sebenarnya Chocolate and Frey ini membagi menjadi fabric selektif dan non fabric selektif gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, tapi kalau kita bicara petrofisis gitu ya, biasanya kita menggunakan kalau karbonat itu pore type classification menggunakan Lucia begitu. Lucia interpartikel Lucia membagi menjadi dua, interpartikel menjadi dan vagi porosity. Dan vagi porosity ini nanti akan dibagi menjadi dua, separate wax dan touching wax gitu. Nah, interparticle porosity berarti artinya dia porositas yang berada di antara grains ya atau kristal yang ada. Kalau karbonat misalkan dia dolomit gitu ya, itu disebut interkristalin gitu ya, interkristalin. Tapi kalau misalkan kita punya skeletal grains gitu ya, seperti foram dan lain-lain, porositas diantaranya di antar grainsnya itu disebut intergrain gitu. Tapi kalau Lucia dia lebih cenderung untuk menyamakan saja, itu disebut dengan interparticle porosity ya. Jadi dia tidak membagi menjadi dua. Jadi partikel di sini bisa sebagai grain atau sebagai kristal gitu. Nah, kalau wax ini bagi menjadi separate wax dan touching wax. Separate wax ini contoh-contohnya nanti ya kita bisa lihat moldic, intrafossil shelter, kemudian touching wax dia lebih ke arah karst gitu, cavernous porosity gitu ya. Jadi porositas yang ukurannya seperti gua gitu. Kemudian fracture dia masuk ke touching wax gitu dan lain-lain. Nah, ini contoh dari non-vagi limestone ya. Nah, ini konsep yang penting sebenarnya di Lucia ini sendiri. Kalau kalian kenal dengan klasifikasi karbonat Dunham, kita kan punya ini ya, depositional texture-nya biasanya dibagi dari clay content-nya ya. Clay content. Ini mudstone, waxstone, packstone, grainstone gitu ya. Kemudian yang misalkan ini boundstone ini yang original komponennya itu saling berhubungan ya, terikat dengan yang lainnya ketika deposisi. Terus ada kristalin karbonat gitu ya, yang depositional texture-nya tidak dapat dikenali sebenarnya ya, kayak dolostone ini masuk ke dalam ini. Nah, tapi Lucia karena dia berfokus terhadap petrophysical properties, dia sebenarnya lebih cenderung untuk ini ya, suggest bahwa packstone itu dibagi menjadi dua. Jadi kita packstone itu kalau di klasifikasinya Lucia ya, modifikasi Lucia, packstone menjadi dua, mud dominated packstone dan grain dominated packstone gitu. Nah, ini ya. Kenapa dia membagi dua? Nanti alasannya itu balik lagi. Dia melihat antara mud dominated packstone dan grain dominated packstone ini kualitas reservoirnya berbeda gitu. Makanya packstone ini harus dibagi menjadi dua. Kayak gitu. Nah, ini kalau grainstone tentunya dia grain dominated fabric ya, grain dominated fabric. Nah, tapi kalau di packstone itu harus dibagi menjadi dua tadi ya, dibagi menjadi dua karena dia sebenarnya peralihan antara yang mud supported dengan grain supported gitu. Jadi ini dibagi dua oleh Lucia, mempertimbangkan petrophysical properties-nya. Nah, ini contoh-contoh non-vox ya. Non-vox ini synonymous dengan ini ya, interparticle. Oke, ya ini sayatan-sayatan tipisnya. Contoh dari interparticle reservoir ya. Jadi reservoir kita didominasi oleh porositas yang interpartikel gitu. Ini contoh-contohnya. Nah, ini kita mencoba untuk memplotting gitu ya, memplotting antara porositas dan permeabilitas gitu ya, porositas dan permeabilitas. Nah, ternyata dari
studi yang ada begitu ya, kalau kita lihat ini nanti akan dibagi-bagi menjadi 3 kelas ya, 3 kelas petrofisik gitu ya, petrofisik kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Nah, seperti itu. Kalau di karbonat kelas pertama itu biasanya dia grindstone tipenya. Jadi permeabilitasnya tinggi dan juga porositasnya relatif lebih tinggi. Nanti coba kita lihat ya lebih dalam. Tapi kalau misalkan di grain dominated packstone dia di kelas kedua gitu. Yang GDP ya nih, ya GDP. Nah, tapi kalau di mud dominated fabrics ya seperti mud dominated packstone, waxstone, kemudian mudstone, dia di kelas ketiga. Seperti itu. Nah, oke, nah ini contohnya juga ada yang lebih ini ya, lebih di Cocolith chalk ya. Jadi ini Cocolith chalk di Cretaceous ya, Cretaceous di mana dia sebenarnya porositasnya relatif lebih tinggi ya. Kita lihat interparticle porosity-nya kan ke arah sini lebih tinggi, namun dari permeabilitasnya sebenarnya lebih kecil ya. Jadi sebenarnya dia bukan termasuk kelas ketiga gitu. Nah, tapi ini bisa menjadi reservoir juga ya, karena mungkin porositasnya tinggi gitu, walaupun permeabilitasnya sedikit. Nah, ini hubungan antara tekstur dengan permeabilitas ya. Kalau kita lihat ini grindstone ya yang titik-titik hitam ini gitu ya. Nah, dia biasanya ada di kelas pertama gitu ya, di kelas pertama. Nah, pembagian kelasnya itu ini ya dari garis-garisnya ini gitu. Nah, ini ada persamaannya untuk melihat garis-garisnya ini di bukunya Lucia. Nah, ini kelas ketiga, ini kelas kedua gitu ya. Di kelas kedua ini dia grain dominated packstone, yang kelas ketiga dia lebih ke arah mud dominated fabrics. Nah, di sini. Nah, ini kalau kita melihat dari particle size-nya ya, partikel semakin besar ya particle size-nya, sebenarnya kualitas reservoirnya juga lebih baik gitu, permeabilitasnya baik, kemudian relatif porositasnya lebih baik begitu. Oke, ini contoh dari dolostone ya. Kita bisa lihat sebenarnya kalau di zoom in lebih dalam lagi, ini ada dolomit gitu ya. Dolomit yang warna putih ini ya. Jadi ini grindstone yang mengalami dolomitisasi gitu ya. Jadi seperti ada bercak-bercak putih gitu ya. Nah, seperti ini. Ini juga kayak gitu. Nah, ini tapi kalau misalkan kita punya limestone yang sudah terdolomitisasi secara penuh gitu ya, sehingga dia tidak lagi memperlihatkan ini ya tekstur limestone yang sebelumnya gitu ya, kan terdolomitisasi ya jadinya seperti ini gitu, atau yang ini gitu. Nah, ini pure dia sebagai dolostone. Nah, ini dolostone reservoir. Kalau dolostone reservoir dia kita lebih ke arah kristal size-nya ya yang kita lihat. Kristal size-nya lebih besar, dia otomatis di kelas pertama, kemudian medium kristal di kelas kedua, dan fine crystal size-nya ini di kelas ketiga. Nah, nanti untuk crystal size-nya ini ada ininya ya di buku Lucia ya. Large crystal ini boundary-nya batasannya seberapa gitu. Ini tadi kita ada petrophysical class ya, petrophysical class di mana dibagi menjadi 3 ya, petrophysical class pertama, kedua, dan ketiga begitu ya. Nah, ini sebenarnya mengapa perlu untuk membagi ini ya. Jadi kita bisa melihat sebenarnya tekstur yang berbeda itu akan menghasilkan petrophysical properties yang berbeda ya, seperti permeability, saturation, dan interparticle porosity-nya. Ini nanti akan di grouping gitu. Nah, ini kita lihat block diagram-nya.
Kalau di kelas pertama ini dia biasanya ada greenstone, dolo greenstone sama large crystalline dolostone gitu ya. Nah, ini. Nah, ini kelas kedua dia ini ya grain dominated packstone ya. Jadi packstone yang grain dominated ada di kelas kedua. Sementara kalau di kelas ketiga dia mud dominated packstone, kemudian ada wakestone gitu ya. Wakestone juga ada mudstone gitu. Nah, ini kalau misalkan di limestone ya, kita fokus ke kurva ini. Dia kalau di kelas ketiga itu karena dia mud dominated fabrics ya. Sebenarnya ketika ada grain content yang lebih peningkatan grain content di kelas ketiga ini, dia akan menghasilkan permeabilitas dan permeabilitas ya, terutama permeabilitas yang lebih tinggi gitu ya. Kalau di kelas kedua, bagaimana dia bisa ini ya permeabilitasnya lebih tinggi gitu ya. Ini biasanya kalau ada peningkatan grain size ya, peningkatan grain size dan sortasi begitu. Tapi kalau di kelas pertama begitu ya, karena dia biasanya pure grain semua atau kristal semua, jadi kita nggak berbicara ini ya, kita berbicaranya hanya increasing grain size-nya saja gitu. Sortasinya mungkin relatif tidak berpengaruh gitu ya kalau di greenstone gitu di kelas pertama. Nah, kalau misalkan di dolomite dia lebih ke arah crystal size gitu ya. Nah, ini sama prinsipnya. Kelas ketiga dia lebih ke arah crystal size-nya begitu. Kemudian yang kelas kedua dia penambahan grain size dan sorting. Nah, mungkin ini ya relatif penambahan grain size dan sorting nanti yang akan mempengaruhi kelas kedua. Sementara kalau kelas pertama sama kelas 3 tidak akan begitu berpengaruh. Nah, apa yang menyebabkan itu nanti bisa dilihat secara detail di buku Lucia. Oke, tadi kita sudah bahas mengenai touching ini ya, apa non-wax ya, non-wax yang interpartikel. Nah, ini vac pore space ya, yang terdiri dari separate vac pores dan touching vac pores. Nah, ini contoh-contohnya ya di grain and mud dominating fabrics ya. Nah, kalau separate wax itu wax to matrix ada connection ya. Jadi antara wax ini, jadi kita punya pore space ya, punya pore space di sini. Dia akan terkoneksi hanya melalui interparticle porosity saja gitu ya. Nah, ini ya, jadi yang ini tuh hanya terkoneksi melalui interparticle porosity saja. Nah, lain halnya kalau kita punya touching wax ya, touching wax dia antar wax itu akan terhubung. Nah, kita bisa lihat ya kalau misalkan kita punya fracture, micro fracture seperti itu, ini dia antar wax-nya itu terhubung melalui wax-nya itu sendiri. Tapi kalau misalkan di separate wax, dia terhubungnya melalui interpartikelnya saja, melalui matrix. Ini contoh-contohnya separate wax gitu ya. Nah, ini kita kalau misalkan kita punya moldic porosity gitu ya. Nah, ini moldic porosity. Nah, ini mungkin intraparticle atau intrafossil porosity gitu ya. Nah, ini intrafossil porosity ya. Nah, dan yang lain-lainnya gitu. Nah, ini tadi kita sudah singgung separate wax ini sebenarnya dia untuk ini ya petrophysical properties-nya dia akan menambah interparticle porosity-nya, tapi dia tidak akan secara signifikan menambah permeabilitasnya. Nah, ini sebagai contoh saja yang tabel ini, di mana separate vac porosity-nya ini yang pertama ya, kelompok pertama ini dia 20% ya. Sementara kalau kita lihat total porosity-nya sekitar 28% ya di kelompok sini. Kelompok yang lebih bawah ini. Nah, sementara kelompok yang ini dia separate wax porosity-nya itu adalah 8% gitu ya.
Jadi kalau total porosity itu sama dengan separate box ya, ditambah dengan interpartikelnya, interpartikel. Jadi misalkan ini ada 28% gitu ya, total porosity-nya ini 28, sementara separate box-nya dia 20% gitu. Berarti interparticle porosity-nya sekitar 8% ya. 8% seperti itu. Nah, kalau ini berbeda ya, berbeda, dia mungkin sekitar 25 gitu, 27. Nah, ini juga sampai 20%. Dan separate box-nya dia lebih kecil gitu. Nah, separate box-nya dia cuma 8%. Jadi, misalkan dia punya 25% gitu ya, 25% total porosity, artinya 17%-nya interparticle porosity. Nah, tapi yang menarik ini adalah kalau kita melihat ininya ya, porositasnya, permeabilitasnya. Oke, ada yang ingin berpendapat apa yang diamati dari kelompok yang bagian lingkaran kecil sama lingkaran besar. Kira-kira ini apa hubungannya nih, separate box nih, yang akan mempengaruhi permeabilitasnya. Silakan yang ingin berpendapat. Halo, ada yang masih menyimak saya? Rafif masih ada nggak nih? Halo Pak, masih Pak. Oke, ya Rafif, gimana Rafif? Kira-kira ini efek dari adanya porositas separate box ini gimana nih terhadap kualitas reservoir kita? Kalau dari saya masih belum terlalu nangkep banget sih Pak. Oke, ya. Tapi kayak kalau kita ngelihat permeabilitasnya gimana? Kelompok yang pertama sama kelompok kedua, permeabilitasnya lebih besar yang mana? Lebih tinggi yang pertama ya Pak ya? Iya, oke. Kalau misalkan ini kita sebut dengan yang pertama, ini yang kedua gitu ya. Oke, permeabilitasnya lebih besar yang ini ya. Iya, betul Pak. Nah, terus dilihat separate box-nya ini gimana nih kalau di kelompok pertama? Lebih kecil Lebih dibandingkan kecil. dengan kelompok yang kedua. Oke, nah itu nanti yang bisa dihubungkan ya. Jadi semakin kecil separate box porosity-nya, dia akan semakin besar menghasilkan permeabilitasnya. Karena kalau dia semakin kecil separate box porosity-nya proporsinya gitu ya, seperti yang di sini, artinya dia interparticle porosity-nya akan lebih banyak ya. Nah, interparticle porosity-nya ini yang sebenarnya berpengaruh ke permeabilitas gitu. Kira-kira sudah terbayang belum? Iya, terbayang Pak. Tapi dia ada kaitan secara langsung ke porositasnya nggak sih Pak? Kaitan gimana? Kaitan dari nilai yang tadi 8% sama 20%, apakah itu ada langsung kaitan ke porositasnya itu nggak Pak? Kan kalau dari tabel XY-nya kan dia kan permeabilitas sama porositasnya kan Pak? Ya, sedangkan kalau yang ada keterangan yang S porosity rata-ratanya kan dia 8%. Jadi nilai yang S porosity ini apakah dia artinya juga sama dengan nilai porositas yang di tabel X ini atau bagaimana Pak? Atau dia menunjukkan ya udah nilai rata-rata dari ya kelompok satu misalkan gitu Pak? Oh ya, jadi biasanya ini nanti kita pakai thin section ya, sayatan tipis. Nanti kita identifikasi separate box porosity-nya. Suara saya terputus-putus nggak ya? Oh jelas sih Pak di saya Pak. Oke. Jadi di sayatan tipis nanti kita lihat misalkan rata-rata dari separate box porosity-nya
bisa dilihat ya, misalkan 8%, kemudian di kelompok kedua ini 20%. Kayak gitu. Nah, nanti kita bisa ini ya, lihat bahwa ternyata ada hubungan antara porositas dan permeabilitas, di mana separate wax yang lebih kecil dia akan menghasilkan permeabilitas yang lebih besar seperti itu. Jadi ini nanti separate wax porosity ini biasanya dari thin section gitu. Jadi nanti yang direpresentasikan di sini sebenarnya porositas total, gitu. Oh, porositas total ya Pak. Iya. Oke. Nah, sementara kalau ada keterangan seperti ini, biasanya ini kan dari paper ya, Lucia ini dari paper atau observasi dia, ternyata dia melihat bahwa dari total porositas seperti ini, dia separate wax-nya ini 8% gitu, yang di kelompok ini rata-ratanya. Nah, ini kalau kita lihat di kelompok yang B ya, di diagram yang B ini bisa kelihatan total porosity dan interparticle porosity-nya, gitu ya. Nah, ini grain stone dengan intrafossil dan intergrain microporosity, gitu ya. Nah, ini sebenarnya total porosity-nya di sini. Total porosity-nya di sini di kelas kedua, tapi interparticle porosity-nya sendiri karena dia grainstone, dia di kelas pertama. Gitu. Jadi karena dia memiliki separate wax berupa microporosity ya, intragrain microporosity, dia ini padahal grainstone bisa dia menggeser menjadi kelas kedua gitu. Nah, ini pengaruhnya. Kenapa penting kita untuk melihat separate wax ya. Nah, ini. Jadi kalau misalkan di reservoir kita dominan separate wax, harus lebih berhati-hati karena dia akan mempengaruhi permeabilitas reservoir kita gitu. Jadi dari kelas petrofisik 1 jadi kelas petrofisik kedua, atau mungkin jadi kelas petrofisik ketiga gitu kalau misalkan sangat ini ya severe gitu pengaruhnya. Oke, nah ini mungkin yang terakhir ya, Tajing Wax Reservoir. Dia cavernous gitu ya. Ini kita bisa lihat di core-nya gitu, fenestral, kemudian ini cavernous gitu, porosity. Kemudian nah ini ya kelihatan sekali fenestral porosity. Nanti coba dilihat lagi apa saja yang non-fabric selective porosity ya di Chocolate and Prey. Nah, ini kalau misalkan kita punya reservoir yang tipenya seperti ini nih, banyak sekali porositas yang megapores gitu ya. Nah, megapores di mana dia bisa terlihat dari core-nya saja gitu. Ini good porosity gitu. Dan good permeability gitu ya. Nah, kalau yang di touching box ini dia akan mempengaruhi flow karakteristiknya ya, flow karakteristik. Tapi nanti orientasi dari pore ini akan berpengaruh ya. Kalau misalkan dia orientasinya, ini kan beda nih, orientasinya ini kan kalau misalkan kita punya well begini, berarti kemudian core-nya diambil seperti ini gitu ya. Nah, dia orientasi si pori-porinya, ruang porinya kan ini ya relatif vertikal gitu ya. Beda dengan kalau misalkan kita punya orientasi pori yang horizontal gitu. Otomatis kalau misalkan yang ruang porinya itu orientasinya vertikal, kira-kira mempengaruhi permeabilitas kan. Nah, permeabilitas yang dipengaruhi yang vertikal ini, permeabilitas yang vertikal saja gitu. Jadi kalau misalkan kita punya permeabilitas ya, biasanya dia punya permeabilitas horizontal dan permeabilitas vertikal seperti itu. Nah, kalau yang tipe reservoir yang seperti ini, misalkan ada komponen-komponen yang lebih ini ya
orientasi si touching box-nya ini relatif horizontal gitu, nanti kemungkinan akan mempengaruhi flow-nya itu lebih ke arah permeabilitas yang horizontalnya begitu. Nah, ini orientasi dari pori-porinya akan berpengaruh ya. Tapi nanti mungkin saja kan ada defleksi gitu ya, defleksi maksudnya kayak kita ngebor gitu ya, biasanya tidak selalu vertikal kan lubang bornya, tapi mungkin ada defleksi-defleksi. Nah ini nanti kalau misalkan diambil ininya, core-nya nanti harus dilihat lagi gitu. Dilihat lagi berarti ini sebenarnya kan orientasinya mungkin kalau misalkan vertikal gitu ya, berarti dia mungkin arahnya seperti ini gitu, orientasi dari ininya, valve porosity-nya gitu ya. Nah, nanti dipengaruhi juga pengambilan sudut defleksi dari sumur yang kita buat gitu. Nah, jadi harus dilihat lagi ya, tidak serta-merta berarti kalau yang ini itu dia horizontal gitu ya, horizontal. Tapi mungkin kalau misalkan sumurnya di drillnya ada deviasi, berarti ini mungkin relatif lebih vertikal gitu ya, lebih vertikal gitu. Oke, nah ini pengaruhnya ya, microfracture, packstone, nah ini dengan whackstone, mudstone gitu ya. Nah kalau kita lihat di sini yang lebih hitam ini kecil-kecil lingkaran ini dia di kelas ketiga petrofisik, packstone-nya dia memiliki microfracture ya, microfracture yang termasuk dalam touching bugs ya, touching bug. Nah dia akan meningkatkan permeabilitasnya ya, daripada dia meningkatkan porositas. Ya tadi ya kita lihat ya, bahwa dia akan berpengaruh lebih ke arah permeabilitas kalau di touching box ini. Nah ini contoh-contohnya juga, ini multi class yang kedua ya. Ini ada 5 permeability enhancement ya di kelas kedua dari medium crystalline dolowexstone gitu ya. Nah kita lihat ya, ini dolowexstone. Nah kalau dolowexstone tadi petrophysical groupnya kelas ketiga ya, kan dia mat supported, tapi dia bisa jadi kelas kedua petrofisiknya karena dia memiliki tadi microfracture di dalamnya gitu. Nah ini pengaruhnya ya. Nah ini studi-studi yang sebenarnya umum dilakukan gitu, karena akan mempengaruhi model reservoir yang kita punya gitu. Nanti untuk menyusun static model atau dynamic model dari reservoir kita ini yang harus ditangkap oleh geologis, petrofisis atau reservoir engineer gitu ya. Nah ini sebagai gambaran saja ya. Ini studi di karbonat. Di Middle East sangat banyak studi-studi seperti ini ya, untuk melihat kualitas reservoir yang ada karena mereka well-nya banyak, sudah tahap development gitu ya. Nah, kalau yang lebih tertarik mungkin akan mempertimbangkan untuk lanjut studi ke sana gitu ya kalau mengenai karbonat reservoir ini, karena datanya sangat banyak sekali untuk melihat ini ya pengaruh-pengaruh petrofisikal dengan tekstur yang ada seperti itu. Oke, terima kasih. Kira-kira ada pertanyaan terlebih dahulu? Enggak ada ya? Rafif, coba. Halo Pak, saya ini sih Pak, tadi kan saya buka emas gitu ya Pak ya, pas tadi kita lagi nyari link. Nah kebetulan tuh ada kuis yang Bapak akan adakan di hari Senin nanti ya Pak. Iya, betul. Ya, itu kalau boleh tahu itu nanti bentuk soalnya apakah akan dalam bentuk pilihan gandakah atau esaikah atau bagaimana ya Pak? Karena untuk menghindari misalkan nanti ada esai dan terjadi
ada error di emas misalkan, apakah nanti kita boleh mengadakan apa ya, kayak backup plan untuk mengcopy jawaban yang sudah kita tulis, atau kita nulis dulu di WordX gitu. Jadi misalkan terjadi sesuatu, nanti bisa kita kirim via email gitu misalkan, Pak. Itu bagaimana, Pak? Iya boleh kayak gitu ya. Nanti untuk soalnya lagi saya buat juga gitu ya. Rencananya ada esainya mungkin sekitar 2 soal saja gitu, terus kemudian pilihan ganda mungkin sekitar 10 soal. Itu juga saya desain, jadi bisa dikumpulkan, saya buka jam 8 kan, hari Senin, kemudian bisa dikumpulkan paling lambat jam 8 hari Selasa, kayak gitu. Jadi lebih fleksibel, kalian bisa mengeksplor lebih jauh ya kalau misalkan esai gitu ya, karena waktunya lebih banyak seperti itu. Berarti nanti kemudian akan dibagi kayak semacam 2 part gitu ya, Pak ya? Iya, dalam emas itu bisa dalam satu ini ya, satu soal gitu, satu kuis gitu. Oke, Pak. Iya. Tapi nanti mungkin kalau ada perubahan nanti akan saya inikan lagi ya di grup gitu. Untuk materinya berarti yang hari ini dengan yang pertemuan 10 kemarin ya, Pak, yang Bapak upload video di YouTube itu ya, Pak? Iya, yang itu. 2 pertemuan. Oke. Ya, mungkin minggu depan kalau misalkan kayaknya libur ya. Kalau dari informasi dosen yang sudah ada sih beberapa menyatakan demikian, Pak. Liburnya dari hari apa itu? Saya Wah, kurang tahu. kalau detailnya itu saya belum tahu. Cuma kemarin tuh dari dosen FEB dan dosen FIB itu yang saya ikutin kelasnya juga kebetulan kan di hari Rabu kemarin. Beliau juga bilang kalau di minggu depan itu udah mulai libur sih. Cuma mulainya di hari di tanggal berapanya 10, 11 kah atau berapa saya juga belum tahu detailnya sih, Pak. Oke, iya ya. Ya, nanti pertemuan selanjutnya entah minggu depan atau 2 minggu lagi nanti akan oleh Bu Winda lagi ya, dibawakan oleh Bu Winda gitu sih. Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, Pak, saya kita. ingin bertanya, Pak. Oke, ya silakan Rifa. Mohon maaf, Pak. Tadi saya masih kurang paham yang terakhir, yang katanya kelas 3 Dolomit itu bisa berubah jadi kelas 2 karena adanya microporosity. Nah, itu apakah seperti itu? Apakah itu tidak apa-apa walaupun si Dolomitnya itu masih matte dominated gitu, Pak? Tapi berubah ke kelas 2. Terima kasih, Pak. Oke, ya terima kasih Rifa. Ya, tadi yang saya maksud itu, coba ya saya lihatkan lagi. Oke, udah terlihat slide-nya? Udah, Pak. Oke, coba saya back dulu nih. Oke, yang ini ya berarti? Iya, Pak. Oke, ya yang saya maksud ini adalah karena ada microfracture ya. Microfracture ini yang akan mempengaruhi permeabilitas gitu. Nah, dia jadi Dolomitic stone ini yang harusnya typically dia kelas ketiga, karena ada microfracture yang banyak gitu ya, dia nanti jadi bisa jadi di kelas kedua gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini kelas 2 transform, nanti ada dilihat ya. Jadi yang di sini nih, yang di sini ini sebenarnya masih di kelas ketiga ya. Coba nanti dilihat di buku Lucianya gitu ya. Nah, ini kelas 2 transform ini sebenarnya dia di antara kelas ketiga dan kelas kedua. Gitu. Ini kelas ketiga. Nah, dia karena ini
ini ya, karena adanya microfracture dia akan meningkatkan permeabilitasnya begitu. Karena nanti kan terhubung ya, kalau kita lihat sendiri di core-nya ini dia akan saling terhubung. Jadi pori-porinya, sehingga nanti akan meningkatkan permeabilitas yang ada di reservoir tersebut. Tapi nanti kita lihat juga, ini kan ada moldic-nya ya, moldic porosity ya. Jadi ini mungkin akan terreduce juga. Kalau misalkan dia pure microfracture gitu ya, mungkin dia akan meningkat lebih banyak gitu. Tapi karena ada moldic di mana dia separate wax ya, separate wax tentunya nanti permeabilitasnya juga akan terganggu gitu. Tapi at least karena dia terbantu dari microfracture, dari kelas ketiga ini bisa meningkat jadi kelas kedua. Nah itu justru bagus ya untuk reservoir kita. Nah kalau kita lihat di sini ya, nah ini kan petrophysical kelas ketiga, dia didominasi oleh mud dominated limestone dan fine crystalline mud dominated dolostone gitu. Nah ini bisa dia meningkat di sini. Jadi, nah ini menariknya dari studi reservoir karbonat, dia case by case itu bisa sangat berbeda gitu. Kira-kira sudah bisa ditangkap begitu, Rifa? Iya Pak, tadi ternyata salah baca. Soalnya kan agak kecampur sama yang karbonat itu kan kalau kelas 2 yang grain gitu ya Pak. Tapi ternyata Iya. kalau yang dolomit itu yang kelas 3 sama 2-nya masih sama-sama mud dominated. Jadi udah paham. Oke. Makasih Pak. Ya, sama-sama Rifa. Oke, ya silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Oke, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan saja. Oh ya, mungkin sudah ada ini ya notifikasi dari dosen lain di mata kuliah lain bahwa kita tidak akan menggunakan Zoom lagi karena ini ya sebenarnya kita kan budgetnya itu sudah dialokasikan ke mikroskop yang dikasih oleh UI kayak gitu. Mungkin nanti oleh Bu Winda atau mungkin di praktikum-praktikum lain, praktikum yang di eksplorasi migas ya, mungkin fleksibel saja, kalian bisa menggunakan Microsoft Teams atau Zoom gitu ya. Tapi kalau misalkan Zoom berarti kan basic plan, artinya nanti harus tiap 40 menit mungkin diperbarui gitu. Seperti itu sih. Jadi nanti ada migrasi gitu. Entah nanti Bu Winda prefer pakai Microsoft Teams atau Zoom gitu ya. Nanti ditanyakan saja gitu ya. Karena nanti dosen-dosen juga tidak memiliki akses untuk premium Zoom-nya ya. Jadi nanti semuanya jadi basic plan di Zoom-nya. Gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, semoga bermanfaat ya ininya perkuliahan kali ini. Ya nanti mungkin akan kita bisa inilah diskusi-diskusi gitu ya kalau misalkan ada yang ditanyakan melalui grup WhatsApp saja begitu. Nanti jadi mungkin ya pas UAS ya, pas UAS nanti mungkin ada pertemuan lagi gitu ya. Oh ya, satu lagi, Rafif, saya hampir lupa tadi. Iya Pak. Kan ini kan kita rencananya ingin mengundang ini ya pembicara ya untuk eksplorasi migas ini dosen tamu. Bisa dibentuk ini atau Rafif saja atau nanti dibantu oleh beberapa orang gitu ya untuk kira-kira mempersiapkan seperti saya sih lebih prefernya kalau misalkan ini bisa ini kan oleh EAPG ya, EAPG-nya gitu. Jadi nanti bisa open public gitu. Jadi bisa di satu waktu nanti ada partisipan dari tidak hanya di eksplorasi migas ini gitu. Kira-kira bisa nggak ini dibicarakan terlebih dahulu oleh UKM ya seperti EAPG atau mungkin SM IAG atau yang lain atau dari himpunannya saja seperti itu.
Oke, berarti nanti akan diadakannya open public ya Pak ya, dan mungkin akan diwajibkan untuk kelas geologi eksplorasi migas A dan B untuk turut hadir juga ya Pak, begitu Pak maksudnya Pak? Iya, betul, kayak gitu. Heeh. Mungkin ini kan di sini ada Andrea juga, ini kebetulan dari IPG. Barangkali Andrea ada komentar, boleh banget ini. Ini ada juga sih Andreanya Pak. Oh iya, silakan, Andrea. Andrea Andrea. atau teman Andrea Mutiara, beliau sekarang menjabat sebagai ininya Pak, ketua AIPG-nya Pak. Oke. Iya, mana nih? Dari AIPG, silakan. Atau teman lainnya yang juga berkecimpung di kepengurusan AIPG, boleh banget teman-teman. Iya, mana nih? Kayaknya pada tidur lagi atau gimana ya? Oh aduh, nggak tahu. Kalau di chat sih ramai, cuma nggak tahu ini belum pada open mic-nya aja Pak. Oke. Iya, Atau gini paling ya Pak ya. Ini pembicaranya berarti temannya Pak Tommy ya Pak? iya nanti teman saya di Petronas ini, makanya nanti ya bisa sambil berjejaring dengan beliau ya di Oh, Petronas sebagai senior geologist di sana gitu. oke, baik Pak. Nanti mungkin kalau dari kami, coba kami istilahnya usahakan terkait teknis pelaksanaannya. Nanti mungkin dari saya, Andrea, dan mungkin teman-teman AAPG lainnya yang ada di kelas ini akan coba koordinasi lebih lanjut dan nanti akan coba kami follow up ke Pak Tommy terkait kira-kira mau tanggal berapakah, jam berapakah, lebih detailnya lagi. Mungkin seperti itu sih Pak. Oke, iya. Boleh nanti saya kasih aja mungkin ya kontak namanya Bu Melinda. Kayaknya pernah ngisi deh di UI ya. Ada yang pernah kenal nggak atau ini Melinda Arisandi? Iya, kalau nggak salah sih pernah, tapi mungkin bukan di geologi ya, mungkin geofisis mungkin. Ya kan? Oh, jadi Pak, iya Pak. Iya. Jadi ya memang dulu dia background-nya sih sebagai petrofisis ya, pertama kali berkarir di Petronas seperti itu. Oke, ya. Nanti tolong dipersiapkan saja ya Rafif berkoordinasi dengan EEPG ya. Ya, harapan saya sih memang jadi open public gitu. Jadi bisa di mahasiswa lain bisa punya insight gitu ya mengenai aplikasi di industrinya seperti apa begitu. Oke, baik Pak. Kalau dari Pak Tommy ada rekomendasi kira-kira di pekan keberapa, bulan apa gitu nggak Pak? Kayak wah kayaknya maksimal di akhir Mei harus sudah terlaksana misalkan. Ada nggak Pak? Jadi biar bahan pertimbangan kita juga untuk menentukan tanggal dan penuansaan publiknya juga. Mungkin kira-kira sekitar ya akhir Mei ya. Mungkin kalau prefer di hari Sabtu gitu ya. Mungkin di hari Sabtu. Tapi nanti kan dikoordinasikan saja dengan pembicara ya yang lebih lanjut. Tapi mungkin saya lebih prefernya di akhir Mei ya sekitar 29 ya, 29 atau mungkin awal Juni juga oke gitu ya, yang sekitar tanggal 5 itu. Jadi di minggu itu saja gitu. Soalnya nanti setelah itu kan nanti udah mulai UAS nih sebentar lagi nih, sekitar tanggal 19 mungkin ya UASnya. Kayak gitu sih. Oke, baik. Terus yang ingin saya tanyakan juga terkait diskusi tersebut itu akan menggantikan perkuliahan dari eksplorasi migas ini atau nanti tetap kita juga ada kuliah ini atau bagaimana Pak? Tetap ada kuliah ya kan, soalnya selanjutnya ini semuanya sama Mbak Winda Bu, ya? iya Oh Mbak ya, baik Pak. Winda. Okay.
Oke. Baik Pak, nanti akan coba saya dan teman-teman PG yang ada di sini coba koordinasi lebih lanjut ya Pak ya. Gitu Oke, Pak. iya. Ya nanti kalau ada apa-apa kontak saya aja langsung ya. Baik Pak. Oke, kalau gitu terima kasih Rafif. Oke, kalau gitu kita tutup saja perkuliahan kali ini ya. Oh ya Pak, mohon maaf Pak. Satu lagi Pak. Oke. Untuk absensi hari ini itu bagaimana ya Pak? Nanti, oh ya, coba deh sebentar ya. Oke, nanti saya ini kan ya absensi di Google Form-nya yang kemarin pakai yang itu aja, yang dulu yang saya pernah kasih. Oh. Oke. Sebentar, saya coba. Oh, yang ini apa ya? Coba saya up di WhatsApp ya, Pak. Link Gform yang itu bukan ya, Pak? Halo, ya. Ya, halo, Pak. Sebentar ya, saya lihat. Iya, yang itu. Betul. Oke, Link baik, Gform. Pak. Jadi yang atas untuk kelas A dan yang bawah satunya lagi untuk kelas B ya? Iya, betul. Oke. Oh ya, ini deh, coba open kamera semuanya. Saya mau lihat nih. Muka-muka bangun tidur semua nih kayaknya nih. Pak Tommy nggak ini, Pak, nggak mudik. Oh, saya kalau mudik sih harusnya ke ini ya, Cirebon ya. Cuman karena aglomerasinya berbeda gitu, jadi ya nggak bisa. Ini kalian gimana, Rafif, mudik nggak? Pak? Di Tegal kan? Saya kebetulan mudik sih, Pak. Oh, sudah Iya, betul, Pak. Oh, oke. Kapan berangkatnya? Hari Kamis kemarin kalau tidak salah, Pak. Oh, oke. Iya. Bentar ya, saya screenshot terlebih dahulu. Oh iya Pak, mohon maaf yang link kemarin itu kalau kita sudah pernah mengisi dengan menggunakan email yang sama itu munculnya tulisan ini Pak, semacam Anda sudah menjawab dan ini hanya bisa dijawab sekali oleh aku yang sama. Oh, gitu ya. Oke. Coba saya perbarui lagi deh. Nanti saya share di grup ya. Oke, sudah saya screenshot. Nanti untuk Google Form-nya saya perbaharui lagi di grup. Saya tutup
Terima kasih semuanya ya, kelas eksplorasi migas A dan B. Semoga lancar ya, ngerjain kuisnya di hari Senin. Gitu, kalau misalkan ada sesuatu yang ditanyakan gitu ya, tapi jangan nanya jawabannya ya, tapi lebih nanya ke soalnya aja nggak apa-apa gitu di kuisnya. Oke ya, nggak apa-apa Syafira ya. Oke, mungkin nanti kita udah nggak ketemu lagi ya setelahnya. Saya ucapkan selamat Idul Fitri ya bagi yang menjalankannya. Selamat liburan juga di kampung halaman seperti itu. Tetap menjaga protokol kesehatan ya. Mungkin semester depan kita kan udah ada opsi offline ya. Offline nanti insya Allah lebih interaktif lah ininya, perkuliahannya gitu. Mungkin bertemu lagi di perkuliahan saya di mata kuliah yang lain seperti itu ya. Oke. Semoga sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Oke, Pak. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Enggak sih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.